Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvi Triani, NPM 2241153 dari kelas Manajemen 22C. Di video kali ini, saya akan menyampaikan tentang badan usaha dalam kegiatan bisnis dan pembantunya. Pengertian pengusaha adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dan bertujuan memperoleh laba atau keuntungan. Bentuk-bentuk badan usaha yang ada di Indonesia. Yang pertama, persekutuan perdata. Yang kedua, firma. Ketiga, persekutuan komandita. Yang keempat, perseroan terbatas. Kelima, koperasi. Keenam, badan usaha milik negara atau sering disebut BUMN. Persekutuan perdata. Persekutuan perdata menurut pasal 1618 KUH Perdata ialah perjanjian antara dua orang atau lebih meningkatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan. Unsur-unsur persekutuan perdata. Adanya pemasukan berupa uang atau barang yang layak bagi pemasukan, misalnya rumah atau gedung, perlengkapan, kantor, mobil angkutan, dan sebagainya. Tenaga, baik fisik atau pikiran. Firma. Firma merupakan salah satu bentuk badan usaha yang paling banyak digunakan oleh para pelaku usaha. Firma tidak berbadan hukum, berbeda dengan perseroan terbatas PT. Kata firma berasal dari bahasa Belanda yaitu Vennootschap under firma atau POF, yang dapat diartikan sebagai sebuah perserikatan dengan antara beberapa perusahaan. Secara umum, firma sendiri biasa disebut sebuah bentuk persekutuan antara dua perusahaan atau lebih untuk menjalankan usaha dengan memakai nama bersama. Dalam pembagian kepemilikan, sebuah firma dimiliki oleh beberapa orang atau perusahaan yang bersekutu dengan ketentuan masing-masing. Anggota persekutuan menyerahkan kekayaan pribadi sesuai yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan. Persekutuan komanditer. CP adalah salah satu bentuk badan usaha yang dibentuk oleh dua orang atau lebih yang kemudian mempercayakan modal yang dimiliki kepada orang atau lebih. Hal itu dilakukan untuk menjalankan perusahaan tersebut sekaligus dipercaya untuk memimpin perusahaan. Tujuannya agar tercapainya cita-cita bersama dengan tingkat keterlibatan masing-masing anggotanya. Anggotanya berbeda. Oleh karena itu, di dalam CP terdapat dua sekutu yang berbeda. Koperasi. Koperasi adalah suatu jenis dan usaha yang bersama menggunakan asas kekeluargaan dan gotong royong. Dengan demikian, tidak heran jika pengelolaan koperasi mengarah pada kegiatan tolong-menolong untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Itulah salah satu sebab mengapa koperasi sangat bermanfaat untuk banyak orang. Tujuan koperasi. Tujuan didirikannya koperasi adalah meningkatkan kehidupan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya, meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya, membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat yang adil dan makmur. Prinsip koperasi. Koperasi memiliki idealisme yang dirangkum dalam prinsip-prinsip koperasi. Prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut. Keanggotaan tidak dipaksa, oleh karenanya harus berdasarkan sukarela dan terbuka.
Dalam pengelolaannya, koperasi harus bersifat demokratis. Pembagian hasil usaha diberikan secara adil sesuai dengan porsi kontribusi masing-masing anggota terhadap koperasi. BUMN adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Negara. Singkatannya, BUMN adalah suatu perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara, baik itu asetnya maupun kepemilikannya. Adapun untuk negara yang dimaksud ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, bentuk BUMN adalah nirlaba. Untuk fungsi BUMN sendiri, sama seperti badan usaha yang lainnya, yaitu terdapat beberapa fungsi yang perlu diketahui. Untuk tujuan utama dari fungsi tersebut yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tujuan BUMN menyediakan barang dari jasa bagi masyarakat Indonesia. BUMN ini hadir dalam rangka mewujudkan peran pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi, memberikan sumbangan untuk perkembangan perekonomian Indonesia secara umum dan penerimaan negara secara khusus, mengejar keuntungan, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedia barang atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Terima kasih, cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.